kejelekannya. La takshif, jangan membuka aiba ghairika, kejelekan selainmu. Orang lain jangan dibuka. Barang siapa yang membongkar kejelekan orang lain, tentu orang lain akan membongkar kejelekanmu. Secara otomatis itu. Makanya nggak usah bahas kejelekan orang lain. Ikuti ilmu aja. Kalau kita mengikuti ilmu, insya Allah aman. Keaman ini kan kita tidak mengikuti ilmu. Menurut keilmuan, orang yang paling mulia siapa? Orang yang paling takwa. Orang yang hati-hati halal haram. Orang yang hidupnya nggak ngawur. Orang yang tidak pernah melanggar aturan syariat, ini orang yang paling mulia. Dan mulia itu jangan menurut orang lain. Yang paling mulia menurut orang lain ya yang paling dermawan ya. Uangnya banyak, dermawan, mulia. Tapi kalau menurut Allah enggak. Orang yang paling mulia adalah orang yang mengikuti program Allah. Programnya Allah apa? Waktunya zuhur kita sholat zuhur, itu orang yang mulia. Apa manfaat kekayaan dan kedermawanan kalau mereka tidak taat kepada Allah? Tidak mengakui Allah karena mereka kafir. Atau mengakui Allah tapi dia tidak bertaat kepadanya, tidak sholat, tidak zakat. Melanggar anjuran syariat. Makanya jangan pernah membuka aib orang. Kama yuqalu, sebagaimana diucapkan la takul la tusma. La takul jangan bicara, la tusma maka tidak didengar. Kalau kamu nggak ngomong, secara otomatis orang lain nggak akan mendengar omonganmu. Percaya nggak? Ya. Kalau ngomongmu baik, orang lain akan mendengar suaramu yang baik. Kalau ngomongmu jelek, orang lain akan mendengar suaramu yang jelek. Di saat kamu menyampaikan sesuatu yang jelek, maka orang lain akan membicarakan kejelekanmu. Makanya tutup rapat-rapat. Nggak usah, Mbak. Saya mau pernah jelek-jelekin Pak Prabowo, nggak pernah. Paling amar ma'ruf nahi mungkar, itu pun ala keilmuan. Keindividuan orang arah, nggak mungkin. Jeleknya santri, nggak usah dijelek-jelek. Kita orang nggak usah dijelek-jelekin, udah jelek. Ya enggak? Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa dijadikan al insanu manusia dhaifan dalam keadaan lemah. Lemah pikiran, lemah mandang. Coba kamu melihat di balik tembok itu, mampu enggak? Enggak mampu. Kamu mendengar suara yang ada di sana, enggak mampu. Kamu berpikir matahari berputar, padahal yang mutar bumi. Enggak mampu gitu. Bumi ini mutar ini sehari semalam ya. Ada pesawat muteri bumi sehari semalam. Cuma peti itu gak nyampe. Paling lagi separuh, lah ada separuh paling. Kalau kamu melihat peta itu ke Amerika berapa jam? Berapa jam? Sini King Abdul Aziz itu 9 jam. Kalau kamu lihat global pulau itu cuman sedikit itu saja 9 jam loh itu. Bagaimana kalau mutar bumi? Itu pesawat kencengnya minta ampun itu. Sama mobil copot pesawat, percaya nggak? Artinya bumi ini mubengnya itu cepatnya itu ngalahin pesawat. Bumi ini muternya cepatnya ngalahkan pesawat. Bila ada sing kabur. Coba mana ada gempa bumi itu. Paling malaikatnya lagi leren sediluk. Lagi ngantuk sediluk. Kaget. Wih popone malaikatnya itu ngantuk rada suwe sithik. Roboh semua itu.
Loh ini bumi ini dipegangin sama malaikat semua ini. Biasanya itu namanya gravitasi. Gravitasi bumi. Lu kok ono sing menceling gitu loh. Wis ndang kowe numpak pesawat ning dhuwur pesawat. Ini ada pesawat kowe numpak ning dhuwur coba. Menceling enggak? Muternya bumi lebih cepat daripada pesawat. Lu kok gak menceling? Kowe mlaku ya santai ae. Rumah-rumah kok gak roboh. Ini bukti bahwasanya Allah itu maha segalanya. Makanya orang usah bakas elek wong. Kecilikan kita ya ditutup yang rapat, ditutupi sing api, dipakai sing api. Iki wis elek malah pakaianmu elek sisan. Malah omongannya elek sisan. Cara pandangannya jelek sekali. HP ini elek sisan. Wis pecah iki dijarke. Ada yang ininya pecah ada enggak? Ininya pecah ada enggak? Coba ngacung. Padahal mamanya dibelikan paling 15.000 gitu. Mulai wis ketok apik nyaman. Ini saja meta ganti. Ini baru berapa bulan? Baru kemarin. Ini harganya 170.000. Ini loh casingnya saja. Kalau HP-nya harganya 17 juta. Masya Allah. HP larang murah sama saja ya asli. Paling kalau buka SMS tok itu. Ya enggak? Ngapain gue HP iPhone bilang. Dihapusi tok kuwi. Sing ngerti penggunaannya nanti mau VA to. VA Facebook ngono gitu, YouTube, Google itu. Ning ngono kuwi HP rego 1 juta iki wis iso. HP Cina yang rego 1 juta lu sudah bisa. Ustaz, kalau HP-nya murah itu kalau dibuat foto itu hasilnya jelek, tapi kalau HP bagus, kalau dibuat foto itu hasilnya bagus Ustaz. Yang permasalahan bukan masalah itu kameranya itu bukan itu. Ya acan kowe elek. Kamu foto selfie pakai HP harganya 50 juta lah ya jedole ya padha. Masa kowe foto ceria terus berubah jadi Sarul Khan ngono. Waman dako duko waman barang siapa dako mengetuk duko maka diketuk. Kenapa saya mendapatkan pointer? Karena saya melempar pointer, dapat pointer. Kenapa saya dapat HP? Karena saya melempar HP, coba lempar kebaikan, kau akan mendapatkan kebaikan. Lempar kejelekan, kau akan mendapatkan kejelekan. Otomatis itu. Makanya pertama kali itu perbaiki cara mikir. Cara mikirmu ini sing apik. Ini nanti ketamunan nanti sore. Ada miliarder dari Jakarta asing. Masya Allah. Beliau ini dermawannya luar biasa. Tapi saya nggak pernah minta-minta sama dia. Dermawan. Orangnya baik itu. Saya ketemu sama saya di Madinah. Masya Allah. Di Madinah saya membuat mengurusi seorang ustadz metodologi arba'in. Setelah mengurusi, ada orang kaya mencari seorang ustadz yang mendampingi pariwisata. Kebetulan saya yang ditunjuk. Semuanya dicukupin semua di Madinah. Terus kemarin tahun 2023 saya berangkat haji. Orangnya tak telepon. Saya di Jakarta. Oh iya Pak Yai, nemuin saya. Gimana ikut haji sebenarnya? Enggak apa-apa Bu Yai. Ngikutin haji. Masya Allah. Padahal regane 250 juta dadaan. Langsung berangkat.
Nanti ke sini nanti. Kalau ada orang salih, ada orang baik, ada orang dermawan, ada orang kaya itu, ada orang baik, hormati, maka muliakan, maka kebaikan mereka akan dipindahkan oleh Allah padamu. Amin. Jakarta jadi pengacara terkenal ini. Dan punya showroom mobil, punya bisnis ini, punya bisnis itu. Kebetulan kemarin menghadiahi saya pondok pesantren di Klaten. Pas ke Klaten kemarin. Sudah dibangunkan, sudah bangun masjid asrama santri, belum ada kiainya. Nanti kamu, makanya kan kamu itu yang alim itu lah. Amin. Wa in syi'ta, dan apabila engkau menginginkan Allah tasma'a, engkau tidak mendengar kalaman ucapan walidun yang keras. Kalau kamu pengen tidak mendengar ucapan yang keras, caranya bagaimana? Fala takul, maka jangan bicara lil ghairi, kepada lain, orang lain, kalaman pembicaraan walidun yang keras. Apa kalimat? Apa kalimat? Fakta loh. Saya kalau ngomong pelan, jawabanmu pelan. Baru saya ngomong kenceng, jawabanmu kenceng. Kalau kamu pengen tidak mendengarkan suara kenceng, kamu jangan ngomong kenceng. Makanya saya sering ngomong, orang itu akan sesuai pada dirinya. Siapa Anda, jodohmu seperti kamu. Kalau kamu orang baik, kau akan ditemukan orang baik. Amin. Ada buah-buahan bagus-bagus, harganya mahal, terjual di mana? Terjual di plaza-plaza, terjual di restoran-restoran mewah. Ada buah-buahan bongkrek, jelek, terjual di mana? Di pasar kelontong. Di pasar itu loh, templek pinggir jalan. Adole berapa coba? Sekilo sekian. Coba kalau yang bagus-bagus itu tidak kiloan, itu bijian. Paham? Keistimewaan orang itu akan menarik keistimewaan yang lain. Kalau saya ini adalah orang hebat, maka Allah datangkan santri-santri hebat datang ke Al-Mubarak. Pasti itu. Dan kamu akan jadi orang hebat. Amin. Maaf, apa-apa yang terjadi kepada seorang guru akan terjadi juga pada murid. Amin. Paham, Bi, jangan begini. Jangan minta-minta uang. Paham? Kalau nggak punya uang ngomong sama saya. Dikirimi diterima, nggak dikirimi jangan minta. Sudah pernah dikirimi di sini? Nah, setelah itu jangan minta. Nanti kamu kan jadi hebat. Mondok yo rasa heng wala heng. Apa manfaatnya mondok ning gone malaikat Jibril? Tapi kelakuanmu kayak Musa Asamiri. Musa Asamiri ini adalah anak hasil perzinahan seorang lonte dengan pengembala kambing. Lahir Musa Asamiri, dibuang ibunya di tengah padang pasir. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menemuinya, lalu membesarkannya, lalu mendidiknya. Gede-gede apa yang terjadi? Membuat pedet emas. Jadi permasalahannya itu bukan guru. Permasalahannya itu murid. Kalau muridnya baik, ketemu sama guru, akan jadi baik. Kalau kamu jelek, akan ketemu sama guru, senajan ketemu malaikat Jibril jadi jelek. Kowe ini makhluknya siapa tahu? Allah kan? Tapi makhluknya Allah tidak semuanya ahli surga. Ana sing ahli neraka. Kenapa? Makhluknya Allah sing elek. Wala tatruk, dan jangan meninggalkan akhillah abika, beberapa teman ayahmu. Ayahmu itu kalau punya teman, dulu temannya ayahmu itu tuh
sayang banget sama orang tuamu. Kemudian ayahmu wafat, itu kalau bisa kamu tetap menyambung hubungan teman-temannya orang tuamu sama kamu. Kenapa? Fa inna akhillah ala abdi, maka sesungguhnya teman-temannya ayah mirathun, warisan lil ibni, pada anak. Kenalane wong tuamu itu tetap disambung. Maka ini adalah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci kekayaan. Ora kok kowe aku. Kadang-kadang kamu gak kenal karo kancane bapak-bapakmu. Kancane temennya ibu-ibumu. Ibumu dulu itu mondok di mana? Mondok di pondok sana. Bapakmu sering ke sana. Setelah itu bapakmu wafat. Semestinya kamu harus menyambung silaturahim ke pondoknya ayahmu. Semestinya seperti itu. Paham Tom? Yang hebat. Hidup sekali oke hebat. Hidup sekali itu yang hebat. Hebat itu di saat kita yakinnya ke Allah totalitas. Jangan ke yang lain. Nyampe santri Al-Mubarak tidak ada satupun yang minta kiriman. Saya gak rindu, gak ikhlas minta kiriman. Gimana saya akan menjadikan kamu sebagai menantu saya kalau kamu tidak menjadi orang yang hebat? Paham anu? Mar, dari awal kemarin sudah minta kiriman belum, Mar? Jangan mesemu lho nyampe kaya Janoko menek gedang. Maksudnya Umar kaya nesu. Saya itu gemburkan ini terus bukti bahwasanya gak nyaluk kiriman itu luar biasa itu. Lu ini sumur mata saja saya gak minta sama orang tua kamu, berusaha tidak. Bangun itu lu bilang sehari itu gak minta. Ini lu tagake wis ngadik gak minta. Tuh sekolahan itu wis tak-tok itu kan butuh bangunan, butuh duit. Enggak. Paling utang paling. Nanti duit paling utang karo orang tua kamu paling. Kalau diutangi ora ya wis. Pandem. Sing hebat. Kamu mondok di Al-Mubarak 1 bulan tidak minta kiriman, jauh lebih utama daripada kamu mondok 10 tahun minta kiriman. Saya itu nggak butuh santri banyak-banyak. Ini santri Abil tok itu luar biasa. Dengan syarat gak minta kiriman. Ya Abil. Insyaallah mu kaya ora ikhlas. Kalau sudah tidak minta kiriman, pakai baju yang bagus, yang jelek-jelek dimuseumkan aja. Pakai baju yang bagus. Walaupun kamu orang fakir, kalau baju kamu bagus, kan kayak anak yang sugih. Ya enggak? Rokoknya yang bagus. Bajunya yang bagus, sepedanya yang bagus. Jangan minta-minta. Jangan senang digratisi. Kecuali untuk menyenangkan. Kemarin saya gandul ke Winjipo dalam rangka menyenangkan. Durung diperintah wis entek ya semua. Padahal wis minta ono wis entek ra situ. Sudah sabar. Sikile ceblok ning gone ambengan iki lho. Wala ta'man, dan jangan aman min a'da'i abika, dari beberapa musuh ayahmu. Jangan sampai ayahmu punya musuh kemudian kamu warisi. Jangan. Semua orang yang memusuhi ayahmu, kamu harus membalas kebaikan sehingga musuh-musuhnya ayahmu menjadi teman karibmu.
Paham? Paham. Menjadi kesenangan. Wala tadkhul dan jangan masuk, wala tatakallam dan jangan bicara, bainal mar'ati antara istri wa zawjiha dan suaminya, antara perempuan wa zawjiha dan suaminya. Ada suami istri bisik-bisik, ngono iki coba cedhaki. Pokoknya nak kapan kamu mertamu, semisal kamu mertamu ke saya, semisal kamu sama suamimu, kamu itu bicaranya semestinya sama istri saya. Orang kok kowe malah omongan karo aku terus. Ini bojomu cemburu. Atau istri saya cemburu. Dan pandangan matamu itu jangan melihat si Atun silaturahim ke tempatnya Safira. Si Atun punya suami. Bebas suaminya. Si Safira punya suami juga. Itu caranya si Atun jagongani sama Safira. Orang kalau si Atun jagongan sama suaminya Safira. Bujuni Safira, si Atun jagongan dari Safira. Mau keplek. Si Safira di alun-alun sama suaminya makan-makan di alun-alun. Kemudian kamu datang, Mbak Safira, kowe aja nimbrung. Salaman-salaman. Kecuali dia menyuruh dia. Kowe aja nimbrung malah jagongan. Wong keplek. Wong ora cemburu. Kalau ada orang tidak cemburu dengan suaminya atau istrinya, maka dia tidak punya cinta dengan suami atau istri. Semestinya dia cemburu. Jangan. Jadi kalau ada suami istri lagi ngerumpi ngomong, coba cedai. Jangan. Kamu mertamu, kalau bisa itu jangan di ruang. Makanya rumah saya ini enggak bagus itu rumah yang enggak bagus itu. Semestinya ada ruang khusus di luar. Tapi tak kawin ruang tamu yang luar ya ratan ya. Semestinya itu seperti rumah saya itu ruang tamu itu untuk keluarga. Kemudian di depan sana ada ruang tamu khusus. Jadi jangan dicampur adukkan, enggak baik. Wa bainatil midi wa ustadihi wa bainatil midi dan antara murid wa ustadihi dan gurunya. Ada seorang guru sama muridnya jagongan omong-omong. Lho kok kowe malah nimbrung? Ojo. Kalau ada seorang guru bisik-bisik sama murid berduaan, artinya ada sesuatu yang dirahasiakan. Kowe aja nimbrung. Ya gurune ra sida ngomong. Wa bainal abdi dan antara budak wa maulahu dan majikannya. Ana budak karo majikane. Omong-omong. Aja mbok cedhaki. Wa bainal abdi dan antara ayah wa ibnihi dan anaknya. Ada ayah sama anak lagi jagongan. Aja mbok cedhaki. Paham? Yang pasti kalau ada dua orang sedang bercengkerama, aja mbok cedhaki. Si Safira bestinya si Civana misalnya. Ini temen kental gitu ya. Kemana-mana bareng. Lagi enak-enak ngomong, we nimbrung. Belum tentu dia mengizinkan. Tem-tem. Itu caranya. Ini menjaga akhlak. Karena hidup ini adalah untuk menyebar kebaikan. Organ tubuh yang bagus, pakaian yang rapi, jangan kotor, baju yang bagus. Sekali udah jelek, wah ganti ya musim ini. Wah, 30 tahun ragu ganti. Alasannya, hemat bakal kaya, nyatane orang kaya-kaya. Motor sing api, mobil yang bagus.
Sing nyaman, rumah yang bagus, yang nyaman. Kalau ngomong sing sebar pembicaraan yang bagus-bagus, sing enak-enak. Ngomong sing gak enak aja diomong. Memandang yang bagus-bagus, sing elek-elek aja mbok ngerti. Ono sampah kira sampe ngerti. Ono ngelek bareng kira sampe ngerti. Apa mana mbok kawin keplek kowe. Kemudian sebar bau yang harum. Usahakan setiap saat itu pakai parfum. Saya itu setiap ngaji mesti pakai parfum saya. Percaya nggak? Percaya. Saya setiap ngaji mesti pakai parfum. Kemana saya pakai parfum. Tapi saya kok nggak bau Ustaz. Irungmu pilekan. Mungkin ono tembelek mampu. Ono minyak mampu. Irung pilekan. Paham? Mencium bau harum mencerdaskan otak. Mencium bau harum menjadikan pemikirannya tajam. Mencium bau harum akan menolak kemaksiatan di dalam hati. Mencium bau harum akan menarik kebaikan sebanyak-banyaknya. Mencium bau harum meleleti minyak di organ tubuh akan dijauhkan oleh Allah dari malapetaka, dari musibah. Wong minyakan, numpak motor, seumpamanya ditakdir kecelakaan, delalah selamat. Paham? Kenapa? Malaikat senang dengan bau yang harum. Tidak ada seseorang yang baunya harum kecuali malaikat akan menyertainya. Sehingga di waktu dia kecelakaan dijaga oleh Allah. Seperti dulu saya pernah kecelakaan. Jadi saat yang tengah nuwabrak Kijang Innova dituwabrak Fortuner. Mobilku renyok. Apa yang terjadi? Untuk di 30 juta. Tidak no, entek 8 juta. Untung 12 juta. Paham? Gara-gara apa juga? Pakai minyak wangi. Kemarin kecelakaan lagi. Minggu malah dituwabrak sama itu cah pelajar. Cah wedok. Saya turun dari mobil ini. Apa yang terjadi? Para pelajar itu, maaf saya Pak. Padahal mau kita tabrak. Jadi maaf baru aku. Kenapa coba? Bau harum. Bahkan semua orang. Mas, maaf mas ya, yang salah mbaknya. Orang mau kuitok itu. Dulu pernah saya sama si cantik itu numpak motor buanter ya. Lah malamnya karipan nganten anyar. Nabrak mak gue tombong. Ning Purwodadi senengane gue tombong. Ya, orang Purwodadi itu datangi undangan selamatan montori ono tombongi. Serius. Apa namanya itu? Keranjang gitu loh, keranjang 2 gitu loh. Yang ngobrol jadi nang lunga-lunga kan bojone ning sisih, anake ning sisih kan. Wabrak. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang memarahi saya. Semuanya marahi mama ini, padahal yang salah aku. Saya karipan. Konser semalam suntuk ke. Wabrak mama gue tombong. Mas ancen anu mas, iki emak ibu iki senengane ngene-ngene. Dalam hati saya salah. Paham? Paham. Itu barokahnya minyak wangi. Makanya kamu itu punya minyak wangi, rego 10.000. Ini ning toko ana to. 10.000 ke minyakan setahun rantai. Rantai akhirnya mbok gunake rantai. Ya kowe minyak wangi ini bosok itu kaya minyak lentik. Karena kebaikan inilah yang akan menarik kebaikan-kebaikan yang banyak. Dengerin. Allah itu kalau takdirkan hamba min ahlil jannah, maka dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya dibaikan oleh Allah. Tapi nak potongane wong ahli neraka. Elek dia. Jelek dia. Paham dong? Paham. Dijaga semuanya.
Saya tadi pagi kan berusaha tidak makan di rumah. Apa terjadi? Si cantik, yang, Mas, ayo selamatan. Selamatan apa? Selamatan di Pilang Sari sana. Jebul-jebul Masjid Megadi. Hari ini memasang kubah. Masya Allah. Saya berusaha biar selamatan mau mangan. Kira-kira gimana? Apa terjadi? Dipaksa sama Allah. Pada akhirnya mangan pupu gending. Allah. Saya kayak, kamu itu dunia ini milik Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, Allah itu baik, tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali yang baik-baik. Innallahal jamil. Allah itu indah. La yaqbalu apa itu innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu ganteng, senang lelaki-laki yang ganteng. Allah itu cantik, senang dengan wanita-wanita yang cantik. Ya. Pernah suatu ketika saya iskal, mosok wong elek gak disenengi Gusti Allah. Mosok wong elek gak disenengi Gusti Allah. Pernah suatu ketika ono wong elek tak perhatike. Apa terjadi? Omongane julek, ora mung raine tok sing elek. Cocote ya elek. Coba elek. Perbuatannya elek. Jelek semua. Kalau yang berjaya ini. Saya sing preman-preman sing elek-elek. Coba nanti jelek dia. Makanya pengaruhi hidup kita ini dengan kebaikan. Bicara yang baik, pakaiannya yang baik, cara pandang yang baik, lebih-lebih minyak. Orang itu akan dijauhkan oleh Allah dari semua penyakit. Penyakit dogi dan bebatinan. Pakai minyak. Apa percaya begitu? Jangan sering pakai minyak. Masya Allah. Nanti dah. Orang arah we sombong. Orang arah we. Kenapa? Hidung yang mencium bau harum akan mentaklukkan hati. Akan merendahkan kesombongan. Akan menyelamatkan seseorang dari dosa. Subhanakallahumma